Dari Allah mengalahkan dunia oleh iman percayamu. Bukan dari dunia tapi dari surga oleh kasih karunia-Nya. Bukan oleh gagah dan kuatku, namun oleh Roh Tuhan ku diselamatkan. Jadilah garam, jadilah terang dunia, tu genapi firman-Nya. Mengalahkan dunia bagi kerajaan-Nya, karena kita lebih dari pemenang. Lahir dari Allah mengalahkan dunia oleh iman percayamu. Bukan dari dunia tapi dari surga oleh kasih karunia-Nya. Bukan oleh gagah dan kuatku, namun oleh Roh Tuhan ku diselamatkan. Jadilah garam, jadilah terang dunia, tu genapi firman-Nya. Mengalahkan dunia bagi kerajaan-Nya, karena kita lebih dari pemenang. Kan ada kebangkitan, kan ada pemulihan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada kebangkitan, kan ada pemulihan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada kebangkitan, kan ada pemulihan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada kebangkitan, kan ada pemulihan, kan ada kebangkitan yang besar. Jadilah garam, jadilah terang dunia, tu genapi firman-Nya. Mengalahkan dunia bagi kerajaan-Nya, karena kita lebih. Jadilah garam, jadilah terang dunia, tu genapi firman-Nya. Mengalahkan dunia bagi kerajaan-Nya, karena kita lebih. Shalom, saudara dikasih Tuhan.
Saudara, kalau kita baca di kitab Matius pasal yang ke-27 ayat 11 sampai yang ke-26, di perikop ini menceritakan ketika Yesus ada di hadapan Pilatus. Waktu itu saudara yang kasih Tuhan, Pilatus sudah tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Kita lihat di ayat yang ke-18, dikatakan ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Artinya saudara, Pilatus tahu bahwa orang-orang tersebut menyerahkan Yesus bukan karena dia bersalah, tapi karena rasa tidak suka terhadap Tuhan Yesus. Maka sebenarnya Tuhan Yesus tidak layak untuk menerima hukuman tersebut, saudara. Bahkan di ayat yang ke-19, istri Pilatus sudah memperingatkan Pilatus untuk tidak mencampuri perkara Tuhan Yesus. Istri Pilatus bahkan menyebut Tuhan Yesus adalah orang benar. Namun kita lihat saudara, karena desakan orang banyak, karena kekacauan yang disebabkan oleh berkumpulnya massa waktu itu, dan ingin menghukum Tuhan Yesus, maka akhirnya Pilatus mengambil sebuah keputusan untuk menuruti keinginan orang banyak tersebut, saudara. Dan bahkan di akhir perikop ini dikatakan bahwa Pilatus memutuskan untuk cuci tangan terhadap kasus penghubungan terhadap Yesus sendiri Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mari kita lihat di kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 17, dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara kasih Tuhan, Yakobus mengingatkan kita pada ayat nas tersebut, kalau kita tahu harus berbuat baik, namun kita tidak melakukannya, maka kita berbuat dosa. Sama juga ketika kita tahu hal yang benar dan kita tidak melakukannya, itu pun berbuat dosa, saudara. Kebenaran adalah kebenaran, meski sedikit yang percaya. Bahkan ketika sedikit yang melihat atau mendengar, atau tidak seorang pun melihat. Sebaliknya saudara, dosa tetaplah dosa, dan tidak lantas menjadi sebuah kebenaran, meskipun banyak orang yang melihatnya, membenarkannya, dan melakukannya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah berkompromi dengan dosa. Jangan pernah menawar kebenaran, meskipun sedikit orang yang mendukung kita, atau bahkan tidak ada yang mendukung kita. Dosa tetaplah dosa. Meskipun saat kita melakukannya, tidak ada yang melihat kita atau mengawasi kita. Harus tahu bahwa Tuhan melihat kita selama 7 kali 24 jam. Pun demikian dengan kebenaran yang kita lakukan. Meski tidak ada yang melihat, ada Bapa di surga yang memperhitungkan hal tersebut. Mari kita terus belajar untuk memiliki hidup benar di hadapan Tuhan, karena Tuhan melihat kita. Tuhan Yesus memberkati. Berita Mujizat TV, sebagai media baru di Indonesia, dengan visi suarakan kebenaran, hasilkan perubahan, mempersembahkan program baru Good News Everywhere. Program ini menyajikan ragam info menarik, up to date, hiburan menyenangkan, serta memberikan kabar baik bagi Sobat BMTV di seluruh Indonesia. Tunggu apa lagi? Saksikan Good News Everywhere. Halo Sobat BMTV dimanapun kalian berada. Selamat Hari Natal. Selamat. Siapa yang dapat kado Natal di tahun ini? Ayo, boleh lo bagi-bagi sama tim Sobat BM, tim Berita Mujizat TV ya kan? Kirim. Nanti kalau pengen tahu alamatnya langsung aja DM di Berita Mujizat lah. Gampang gitu. Oke, di hari Senin tanggal 27 Desember ya 2021. Hari ini Good News Everywhere spesial Hari Natal, ya kan? Yo. Kalau vibe Hari Natal tuh kayak seneng banget ya. Kenapa ya? Selalu dinanti-nantikan gitu loh. Sukacita. Iya, sukacita Natal itu walaupun pandemi, walaupun apa, tapi kayak gitu, seneng aja gitu rasanya gitu ya. Semoga Sobat BMTV juga merasakan vibe Natal yang luar biasa juga gitu kan. Terus
penuh dengan sukacita Natal di tahun ini. Amin. Ya, mungkin Sobat BMTV bisa cerita-cerita gitu kan, gimana sih kemarin Natalannya gitu kan, siapa tahu. Atau mungkin lagi kumpul-kumpul di hari 26-nya, di hari Minggunya gitu kan, ya siapa tahu mungkin Sobat BMTV bisa cerita gitu ya. Tapi Sabtu Minggu ya Bel ya, 25 26. Ngepas sih weekend banget. Dan mungkin nanti Sobat BMTV juga bisa saling sapa, mengucapkan selamat Natal juga dengan buat Sobat BMTV yang lain gitu ya. Oke deh, dan sore hari ini tentu aja Good News Everywhere akan nemenin kalian selama 1 jam ke depan sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, tentunya bersama Bella dan Brina. Yes, kami sudah cosplay jadi tema-tema Natal gitu kan, merah, hijau. Ya udah kayak pohon Natal aja aku Bel. Gitu kan ya. Mau pakai baju merah karena disangka Santa Claus aku. Pada yang minta kado, berat. Makanya aku pakai yang hijau tapi nanti ya kayak pohon Natal Bel. Gimana Aku gini nih? aja ya. Nanti kamu yang Diem ngomong aja. aku gini aja ya. Aku gini, pohon kayak Natalnya. gini. Ini. Tinggal dikasih tumbler Ya, bener. lampu. Aku gini-gini aja nanti. Jangan dong. Kita mau bagiin satu informasi gitu mengenai Natal gitu. Ya, oke. Tapi sebelumnya semoga tayangan ini bisa memberkati juga gitu ya. Yes, pastinya. amin. Oke. Sebelum kita masuk ke segmen berikutnya gitu kan, kita akan ada iklan dulu nih yang mau lewat. Jadi jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan. Tetap stay tune terus di Good News Everywhere. Giveaway Berita Mujizat dalam rangka menyambut Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Akan ada 3 orang pemenang, masing-masing mendapatkan merchandise menarik dari Berita Mujizat. Caranya gampang banget nih, tinggal follow Instagram @berita-mujizat, like dan komen postingan giveaway ini dengan menyebutkan program Berita Mujizat TV yang menarik atau memberkati kamu serta alasannya ya. Oh iya, jangan lupa mention 5 orang temanmu ya. Giveaway ini berlangsung hingga 31 Desember 2021. Pengumuman pemenang akan kami unggah pada tanggal 1 Januari 2022 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Berita Mujizat mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year! Kak, nyuwun permen karete. Bu, adek niki lho nyuwun permen karet terus. Aja dikei Kak. Goro-goro ora sengaja ngelek permen karet dadi mondok ning rumah sakit. Ya, ibu lho, aku pengen permen karet, Bu. Bu, nek kowe dadi aku piye? Yo wegah Bu, aku sampeyan yo sampeyan. Durung rampung leng ngomong, Bu. Iki lho, anakku sing cilik ki pengen banget permen karet. Jane yo mesake, tapi kok yo resiko. Lah mbok dikei to Bu. Lah kae mondok ning rumah sakit suwe lho, Bu. Trauma aku dadian. Dadi uwong ki mbok kaya aku ngene lho Bu, solutif. Kae lho, ning Jalan Dr. Sutomo Solo ono es Bangjo, dodol es permen karet. Wes, ra perlu wedi neh. Iki nek dilet, ngelake dadi ilang dan ra mungkin mlebu rumah sakit. Malah rasane kaya mlebu ning kolam renang, Bu, saking segere. Nyat sampean iki pancen. Oh yeah. Hadir di kota Solo, pelepas dahaga dan pemuas rasa lapar. Es Bangjo menghadirkan es abang, kuning, hijau dengan rasa permen karet, Thai tea, dan green tea. Harganya ramah sama kantong loh. Semua makanannya di bawah 10.000. Murah kan? Tunggu apa lagi? Segera merapat ke Es Bangjo yuk. Di Jalan Dr. Sutomo nomor 19, Penumping, Lawean, Surakarta. Alamat Es Bangjo juga tersedia di Google Maps. Es Bangjo, sahabat dompetku. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV.
Ya, Sobat BMTV kembali lagi nih bersama kita berdua dalam rangka spesial Natal. Karena Good News Everywhere hari Sabtu kan nggak ada nih, tapi hari Senin kita masih di suasana Natal yang ceria ini, yang sukacita ini. Walaupun di hari Senin, tapi kita yakin nih di sana itu banyak Sobat BMTV yang lagi ngerayain atau mungkin udah kerja kali, tapi masih dalam semangat Natal yang membara gitu kan ya. Benar banget. Dan semoga sebelum masuk nih, semoga yang masih di perantauan bisa pulang kampung. Oh iya, udah 2 kali Natal ya. Iya, semoga bisa pulang. Kalau nggak bisa, belum bisa ya bisa video call. Iya, bisa pakai sosmed, pakai apapun. Demi yuk, bisa yuk. Bisa yuk, semangat yuk. Ya, walaupun rindu gitu kan, rindu berat ya, rindunya berat, tapi kita percaya bahwa apa ya? Bisa lah gitu. Bisa gitu. Yuk, bisa. Sampai nanti kita bisa ketemu sama keluarganya di rumah gitu kan ya, sukacita tersendiri. Tapi katanya cuti Natal dihapus. Iya ya? nih, Nah, cuti Natal dihapus. Gimana nih? Aduh. Ya udah, ya enggak apa-apa. Tapi jangan dihiraukan itu. Dihiraukan aja. Biarkan aja. Yang penting kita tetap sukacita nih bersama kita berdua. Benar sekali. Boleh nih buat Sobat BMTV yang di rumah yang kemarin Natal ngapain aja? Tak ingetin lagi, boleh share di live chat ini. Yes. Kan ya. Biar Benar. ada mimin yang kece yang ada di sana karena nanggapin kamu. Iya. Nah, Bel. Oke, apa tuh? Kita akan ngomongin tentang Natal. Kamu tau nggak sih sejarahnya Natal tuh kayak apa? Sedikit tahu. Gimana kayaknya? Ayo. Jadi ternyata sejarah Natal itu, kisah Natal itu berasal dari Injil Santo Lukas dan Santo Matius dalam Perjanjian Baru. Jadi menurut Lukas gitu kan, seorang malaikat itu memunculkan diri kepada para gembala di luar kota Bethlehem dan mengabari mereka tentang kelahiran Yesus pada waktu itu ya. Kalian harusnya tahu ya ceritanya ya di Alkitab. Tahun-tahun gitu ya, setiap tahun selalu diulang gitu. Benar kan ya. sekali. Oke, kemudian Matius juga menceritakan bagaimana orang-orang bijak yang disebut para majus mengikuti bintang terang yang menunjukkan kepada mereka di mana Yesus berada. Gitu. Oke. Terus apa lagi nih, Mbak? Dan di catatan pertama peringatan hari Natal adalah tahun 336 sesudah Masehi. Pada kalender Romawi kuno, yaitu pada tanggal 25 Desember. Ya, jadi Natal pertama di tahun itu 336 sesudah Masehi. Dan itu ada di kalender Romawi kuno tanggal 25 Desember. Nah, perayaan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh perayaan orang kafir atau bukan Kristen nih, Bel. Pada saat itu. Nah, sebagian dari perayaan tersebut, masyarakat menyiapkan makanan khusus, menghiasi rumah mereka dengan daun-daunan hijau, nyanyi bersama, tukar-menukar kado, dan kebiasaan-kebiasaan itu lama-kelamaan menjadi bagian dari perayaan Natal. Dan pada akhir tahun 300-an Masehi, agama Kristen menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi. Kayak itu awalnya. Nah, terus nih ada lagi nih ceritanya nih. Pada tahun 1100 ya. 1100 Natal telah menjadi perayaan keagamaan terpenting di Eropa. Di banyak negara-negara di Eropa dengan Santo Nikolas ya sebagai lambang usaha untuk saling memberi. Hari Natal semakin tenar hingga masa reformasi, suatu gerakan keagamaan pada tahun 1500-an ya. Kayak uang gitu koin ya? gitu. Kita di mana ya itu ya, Bel ya? 1500-an tuh kita ada di mana itu? Aduh, belum tercipta ya kayaknya ya. Dan gerakan ini melahirkan agama Protestan. Pada masa reformasi, banyak orang Kristen yang mulai menyebut hari Natal sebagai hari raya kafir karena mengikut sertakan kebiasaan tanpa dasar keagamaan yang sah. Itu pada tahun 1500-an ya. Dan pada tahun 1600-an, karena adanya perasaan tidak enak itu, Natal dilarang di Inggris dan banyak koloni Inggris di Amerika. Oh ternyata gitu ya. Dan namun masyarakat tetap meneruskan kebiasaan tukar-menukar kado dan nggak lama kemudian kembali kepada kebiasaan semula. Oke. Jadi ternyata ada konflik juga ya pada masa itu ya. Pada zaman bahala gitu ya. Bawa.
masa dulu, Oke. kekaisaran. Nah, pada tahun 1800-an ya. Nyebutnya gimana ya? Kayak duit gitu. Kayak susu. Di sini tuh kayak uang. Pada tahun 1800-an ada dua kebiasaan baru yang dilakukan pada hari Natal, yaitu menghias pohon Natal dan mengirimkan kartu kepada sanak saudara dan teman-teman. Ya zaman dulu masih kartu ya, yang datangnya berapa bulan gitu ya. Yang ngirim November. Ya, kalau nggak yang ngirim Januari, Januari udah ngirim lagi gitu. Oh iya, benar. Nah, di Amerika Serikat, Santa Claus atau Sinterklaas menggantikan Santo Nicholas sebagai lambang usaha untuk saling memberi. Sejak tahun 1900-an, perayaan Natal menjadi semakin penting untuk berbagai bisnis. Yes, wow. Ya karena tukar kado itu ya. Bener, tukar kado. Kado. Butuh uang kan buat beli Pengiriman, pengiriman gitu. kan. Banyak Jadi kan. bisnis pasti penting nih momennya nih. Nah, dan ternyata ini ada Natal menurut tradisi Amerika gitu ya. Yang pertama itu tadi menukar kado atau mengirim kartu ucapan. Dan aktivitas ini tuh menjadi populer sejak tahun 1800-an yang seperti yang dikatakan sama Mbak Dwi Nur tadi. Kemudian lagu-lagu Natal yang disebut carol dinyanyikan dan diperdengarkan selama masa liburan dan menjadi populer sejak tahun 1800-an juga. Menghias rumah dan kebanyakan orang Amerika menghias pohon Natal, lalu pohon cemara itu loh yang di film Mr. Bean ya kan. Udah sama ini tuh. gini udah. Kita tinggal nyanyi ya habis itu. Kamu ingat nggak sih yang itu filmnya Mr. Bean yang dia akhirnya jebol Bener. Jual pohon cemara ya gitu kan ya. Waduh. Ya itu kan juga bagian dari tradisi Amerika juga yang sampai akhirnya diadaptasi di film. Banyak sekali film-film yang merepresentasikan budaya Natal itu ya. Oke, kemudian lampu-lampu dan lingkaran daun-daunan dari pohon 4 musim. Terus dan ada ucapan selamat Natal diletakkan di dalam dan di luar banyak rumah. Itu menjadi populer sejak tahun 1800-an tuh ya, yang bunder terus ada selamat Natal. Terus Bener. Sekarang juga masih ada ya, sampai walaupun detik ini ya. dari plastik gitu. Iya, lebih praktis ya, Ya, kalau lebih praktis. sekarang ya. Sekarang kalau dulu ada dari daun-daunan 4 musim, bayangkan dari bagi saya musim ini disimpan dulu, simpan itu di musim bener. Wah, Kalau di niat ya. Indonesia ya udah layu sih udah, pasti. udah jadi kering lah. Tropis. Kayaknya 1 musim doang. Dua panas dan Apa sih? Musim panas sama musim penghujan. Dua musim. Yang sekarang musimnya sudah agak ruwet ya. ruwet ya. Kayaknya mereka berdua itu 2 musim itu lagi ruwet. Lagi rebutan. Lagi Aku rebutan sih. kayaknya kayak gitu. Aduh. Kacau. Oke, yang selanjutnya nih ada apa nih, Mbak? Ada makan malam Natal. Nah, seringkali dengan kalkun ya. Kalkun yang gede banget. Iya. Aku juga inget filmnya Mr. Bean. Iya kan. Selain itu banyak yang mengadakan pesta perjamuan persis sebelum dan sesudah Natal. Jadi malam 24-nya kayak gitu kan. Makan malam keluarga. Pakai kalkun tuh yang gede banget gitu loh sobat Betty. Iya. Kayak ayam tapi gede. Iya, itu kan ayam memang. Ayam kalkun. Maksudnya kalau di Indonesia kan lumrahnya Iya. ya, lumrahnya kayak pite ayam gitu kan ya. Ayam biasa. Ayam gitu biasa ya. gitu, kalau gede banget gitu sampai tahu yang Mr. Bean itu makan malam pakai kalkun tuh yang sampai masuk Itu ke dalam kepala, gitu kan ya, gitu di kan. kepala. Aduh, terus Kalian harus lihat jalan-jalan. Mr. Bean kayaknya biar hidupmu ceria. Aku cuma bayangin aja langsung ketawa. Bi, ya Kekonyolannya gitu kan ya, luar Bener, biasa bener, sekali bener. Bel. Aduh, nah selanjutnya nih nggak sampai copot ya. Semangat Bel. Semangat nih, terlalu semangat karena Natal ya kan. Nah lanjut ya, ini tradisi dari Amerika itu ada Santa Claus. Jadi agama Kristen, Katolik gitu kan memiliki legenda tentang Santa Claus ini. Seorang bernama Santo Nicholas kemudian menjadi legenda sebagai Bapa Natal yang suka memberi hadiah kepada anak-anaknya gitu kan. Santa Claus adalah tokoh mitos yang dikatakan tinggal di kutub utara di mana dia membuat mainan sepanjang tahun. Nah, kita kan juga cosplay nih pakai topinya Santa Claus Iya nih. ya kan.
nggak apa ya, kalau kurang afdol kalau nggak pakai kayak gini atribut gini loh. Betul. Bukan belum Natal banget nih. Nah, kan orang-orang kebanyakan kayak gitu ya. Aduh, nah lanjut nih, apa nih Mbak? Ada amal. Saat ini momen Natal juga untuk mewujudkan cinta kasih dan amal pemberian sumbangan khusus bagi ke rumah sakit dan panti asuhan, atau disebut dana khusus untuk membantu mereka yang membutuhkan. Di Indonesia sendiri momen Natal juga menjadi berkah gitu kan ya, di mana para narapidana mendapatkan potongan hukuman atau remisi, dan bahkan konon pada hari raya Natal pertempuran juga dihentikan. Wow. Jadi perang stop Natal dulu. Kita Natal dulu. Lagi perang terus tiba-tiba di stop. Bayangkan baru mau nusuk gitu. Iya. Bro, Natalan dulu, bro. Kacau. Gimana ini? Ya, itu tadi tradisi-tradisi di Amerika ya. Walaupun di Indonesia pun juga kayak kecipratan nih, Bel. Pernah ngerasain nggak sih menukar kado? Pernah dong. Pernah. Terus kirim-kirim kartu pernah nggak sih? Aku pernah dapat kartu. Dan dulu tuh ya tahun berapa ya? 2000-an gitu masih kayaknya. Oke. Aku masih bayi ya. Oke. Ngerti apa. Jadi masih tukar-menukar ngasih kartu gitu, aku masih banyak dapet gitu. Tapi itu nggak lama sih, Bel. Habis itu ya udah. Tapi tukar-menukar kado itu masih. Aku tuh dapat kalau kartu itu dari kakak-kakak sekolah minggu sih sebenarnya, cuma kayak ya itu tradisi aja kan. Terus biasanya kan udah zamannya HP dan sebagainya. Nah, aku waktu kecil kan itu dapat kartu Natal gitulah. Tapi bagus kartunya itu, tak simpen sampai hari ini. Padahal aku umur berapa itu waktu itu ya? Ya itu. Niat banget dulu ya. Oh, aku tuh memang suka nyimpen barang yang apa ya, memorable. Iya. Salah satunya kartu Natal yang diberikan sama guru-guru sekolah minggu pada waktu itu. Terus tukar kado, biasanya kado silang harga 5.000. Iya bener, dibungkus kertas koran atau kertas payung gitu ya. Kertas payung apa ya? Yang coklat itu. Oh iya, yang coklat. Oh, itu namanya kertas payung ya? Ya, kalau di tempatnya payung sih. Oh iya. Aku nggak tahu sih namanya itu. Atau mungkin itu mereknya, aku juga nggak tahu sih. Oh iya. Oke, memang ya oke. Coklat gitu. Biasanya memang bungkus-bungkusnya tuh kayak gitu. Dan kadang ketika Natalan itu aku pasti ketemu sama Santa Claus. Wah. Dan gendut biasanya identiknya ya, gendut. Gendut tuh jangan gini, Bel. Oh ya, gendut. Aduh. Ya, maksudnya subur gitu loh. Apa ya bahasanya yang bagus ya. Ya berisi gitulah ya, terus ya menggemaskan gitu. Waduh, menggemaskan. Gandeng. Tapi ada yang takut sih, anak-anak kecil gitu kan. Kalau di sekolah minggu itu ada Santa Claus gitu, ada yang masih takut mama, terus nangis kan ya. Kasih kado mau, waduh. Ya gitu-gitulah ya, masa kecil sih. Ya. Tapi kalau udah gede, apaan sih gitu. Jadi kan? dulu tuh kayak ada pernah yang bilang kayak ini, mau pengen ke Amerika, ngapain ketemu Santa Claus gitu. Aduh gitu kan. Aduh, sebelum internet menyerang ya Iya kayaknya. bener-bener sebelum internet menyerang. TV gitu juga kan. masih kayak gitu. Jadi informasinya kurang deh ya. Iya bener. Ya wes, Santa Claus beli aja kostum ya kan. Walaupun agak mahal juga sih ya. Iya benar. Jadi kayak apa namanya, ada juga yang bikin cerobong asap itu, Santa Claus datangnya dari cerobong asap gitu kan ya. Benar. Terus disiapin kaos kaki yang dipajang nanti gitu dimasukin kan. ada di sana gitu kan. Terus ada banyak film-film yang apa ya, disetel waktu Natal ya kan. Ada Home Alone. Betul. Ada ya Mr. Bean itu spesial Natal juga ya, film-film kayak gitu-gitu sih. Itu seru banget sih. Itu apa ya, masa-masa Natal ketika kita masih anak-anak tuh kayaknya wah, seneng banget. Bahkan sampai detik ini Mbak Wi masih seneng nggak sih ketika ada film-film, ya walaupun filmnya cuma kita udah ngerti ya ceritanya ya. Tapi ketika nonton TV terus oke, ini baru Natal gitu. Jadi kayak filmnya yang jadul banget ya, di TV gitu kayak gambarnya udah kayak gitu aja gitu ya, dan setiap tahun diulang gitu kan. Tapi cuma yang masih yang seru gitu sih. Benar. Cuma ada bedanya sih, Bel. Apa? Ada bedanya kayak kalau dulu itu, kalau di Home Alone itu kan filmnya tuh yang kayak anarkis gitu ya. Jebakan-jebakannya tuh bener-bener jebakan yang sangat. Tapi kalau sekarang itu ya karena ada perlindungan itu ya, jadi kayak
di skip gitu. Jadi ya ada sensornya ya. ada sensornya. Oke, setelah ini kita akan bahas lebih lanjut gitu kan mengenai fakta Natal ya. Dan kayaknya kita mau bahas ada film-film juga deh. Setelah ini nggak cuma Home Alone gitu ya, ada banyak banget. Oh, ada banyak banget. Mungkin Sobat BMTV juga bisa spill tontonan waktu Natal gitu kan setelah ini biar kita juga bisa bacain. Siapa gitu tahu kan. nih Sobat BMTV Natal, oh aku Natal nontonnya Benyamin Sueb gitu. Apa itu? Adalah zaman dulu film. Oh Natal aku nontonnya Warkop DKI gitu. Oke. Boleh aja sih. Boleh deh bilang gitu. Ya, versi lokal kan nggak apa-apa. Yang penting kan suka citanya, Bel. Ya, iya bener banget ya. Oke. Jadi jangan kemana-mana Sobat BMTV, tetap stay tune terus di Good News Everywhere. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Do and don't dalam mengenakan masker. Pastikan maskermu udah bener ya, supaya virus nggak bisa masuk. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, kita kembali lagi tentunya di Good News Everywhere. Yes, tadi kita sudah sebutin kalau kita sore hari ini mau bahas tentang fakta Natal dan ada film-film juga khas Natal gitu kan. Langsung aja kali ya. Yang pertama nih ada fakta Natal gitu ya. Jadi, tidak ada penjelasan mengapa tanggal 25 Desember ditetapkan menjadi hari Natal. Karena memang Natal itu kan dirayakan berdasarkan cerita kelahiran Yesus. Namun, Alkitab sendiri tidak memberikan referensi bahwa Yesus lahir di bulan Desember. Para ahli sejarah malah meyakini bahwa Yesus kemungkinan lahir di musim semi berdasarkan kitab Lukas gitu. Sebab pada kelahiran Yesus digambarkan ada penggembalaan domba gitu ya. Beberapa orang percaya bahwa 25 Desember ditetapkan menjadi perayaan Natal sebagai alternatif berdasarkan kepercayaan pagan Romawi. Jadi kepercayaan Romawi gitu ya. Jadinya sampai akhirnya jadi alternatif aja gitu. Ada pula yang menghitungnya dengan asumsi penghitungan tanggal berdasarkan penanggalan saat Yesus disalibkan. Oh, jadi Natal itu waktu Yesus disalibkan. Atau masih berhubungan dengan itu. Jadi kayak mungkin dihitung mundur kali ya. Mundur kali. Tapi yo piye. Aku kok pusing ya. Oke.
Mungkin Mbak Wi bisa melanjutkan aja kali ya daripada kita pusing-pusing ya kan. Yes. Dan patung Liberty yang ada di Amerika itu gitu ya, yang ikonik banget gitu kan ya. Itu adalah hadiah Natal terbesar. Gede banget sih. Iya sih. Kita kayak bungkusnya seberapa ya? Aku mikirin bungkus kadonya itu seberapa gitu. Nah, fakta Natal patung Liberty adalah yang di New York, Amerika Serikat. Kenapa patung Liberty gitu ya? Pada tahun 1886, Amerika Serikat menjadi penerima kado Natal terbesar sepanjang sejarah. Ya iyalah, kadonya aja patung segede gitu kan ya. Beratnya nih Bel ada 225 ton. Wow, kita seberapanya ya? Separuh nggak ada. Berapa persen? 0,0 berapa persen gitu kan? Pusing lagi nih Bel. Oh ya, ini Natal jangan bikin Dan pusing. tingginya ada 46,5 meter. Aku 1,5 1,5 meter. Jauh. Ya, hadiah tersebut diberikan oleh Perancis dari untuk Amerika Serikat. Jadi dari Perancis untuk Amerika Serikat. Wow. Bungkusnya itu segede apa ya? Nggak mungkin sekotak kulkas, nggak mungkin. Ya nggak mungkin dong, 46,5 meter dong. Itu berapa banyak kotak kulkas itu? Aduh. Dan yang ketiga Bel. Oke, yang ketiga itu ada pohon Natal ya kan. Perayaan Natal juga apa ini ya? Perayaan Natal itu juga identik nih dengan pohon cemara yang diberi berbagai hiasan ya kan. Pasti kalau malam Natal tuh paling suka kalau menghias pohon Natal. Kalaupun di rumah nggak ada pohon Natal, biasanya hias pohon Natal di gereja. Iya. Itu kan paling senengnya gitu kan. Ya paling nggak malam Natal sih ya. Nggak lah. Beberapa Desember seminggu itu lah udah ya. mulai di ini. Oh iya sih. deh, iya. Kalau di gitu gereja ya. Iya, kalau di rumah paling ya Kalau di seminggu rumahku aku sebelum. malam Natal sih. Oh gitu ya. Biar ringkes ya. Jadi pohon Natal di rumahku itu selalu terpajang sepanjang hayat. Selama 1 tahun terpajang, hanya pohonnya aja sih. Jadi cuma pohon yang hijau gitu aja. Nah, yang hiasnya itu ya itu saking ya. Iya, benar. Tempatku juga sih. Tapi Saking. terus saking apa? Saking nggak ada waktunya. Jadi males guys. Ya wes lah gitu. Dan tahun kemarin itu aku Natal tuh hias pohon Natalnya di pagi Natal. Oh, wow. Jadi kayak udah karena COVID waktu itu. Jadi aku kayak nggak usah Natalan aja dulu gitu kan ya, maksudnya males juga gitu hias pohon Natal gitu kan. Tapi tiba-tiba di pagi Natal tuh ini Natal loh, udah ada sukacita loh, walaupun keadaannya kayak gimana loh, ayo sukacita gitu kan ya. Waktu itu aku langsung ambil hiasan, langsung tak but gitu kan. Akhirnya cuma berapa menit ya, 30 menit jadi gitu ya. Karena pohonnya kan udah kepasang ya. Oh iya bener sih, iya bener. Tapi waktu itu gereja udah offline belum ya? Belum sih, Oh, jadi iya. kayak cuma berapa. Jadi santai ya? Iya. Iya, sehari pun nggak apa-apa, nggak masalah. Itu udah bagi-bagi buta gitu. Oke, kita lanjut ya. Mana tadi? 4. Oh iya. Lalu, belum belum selesai. selesai. Lalu kenapa harus pohon cemara? Ternyata ada maknanya nih. Meski bukanlah suatu keharusan menghias pohon Natal ya, tapi bagi umat Kristiani pohon Natal itu melambangkan hidup kekal gitu. Karena hanya pohon cemara yang bisa tumbuh di musim yang dingin. Oh, begitu. Itu ceritanya, maknanya. Jadi apa? Jadi memang ini sih pohon Natal itu kayak idaman gitu ya buat orang-orang Kristiani ya. Kayak ibu-ibu gitu ya, emak gua gitu. Ibu aku tuh pengen banget gitu kan punya pohon Natal gitu kan. Pengen banget gitu kan. Akhirnya kita beli nih pohon Natal gitu kan, beli. Nah, nggak namanya? Nggak lewat 1 bulan, nggak ada lah 1 bulan itu tokonya itu udah kebakaran gitu. Jadi kita belinya itu tahun 98 atau gimana ya? Lama banget ya. 98 waktu kerusuhan gitu. Iya nggak sih? Bener 98. Bener kan ya? 98 waktu kerusuhan. Nah itu. Dan Krismon juga. Iya. Tapi kita udah sempat beli pohon Natal. Wah. Puji Tuhan itu. Dan awet sampai hari ini. Iya. Wow. Masih. Wow. 23 tahun loh. Berarti Iya. keren banget. Wow. Oke. Lanjut Bel. Aku speechless. Mbak Wi, lanjut yuk. Oke, bisa aku ya.
ada kecelakaan akibat Natal. Apa nih? Menurut studi dari tahun 2013 di Amerika Serikat, setiap tahunnya sekitar 15.000 orang cedera akibat kecelakaan saat persiapan Natal. Dan menurut laporan, kecelakaan terbanyak adalah jatuh saat mendekorasi pohon Natal. Aduh. Ya, gimana ya? Aduh, dan setiap tahunnya sekitar 200 terjadi kebakaran akibat terbakarnya pohon Natal. Jadi mungkin kayak konsleting gitu kan ya. Dan pohon Natal itu kan yang sekarang tuh dari plastik gitu kan ya. Mungkin itu kan mudah terbakar juga. Iya. Dan ini kalau di Amerika Serikat kan lebih hektik ya ketika menyambut Natal Ya, daripada di bener. Indonesia. Jadi kan wah semuanya sibuk nih untuk mempersiapkan Natal sampai akhirnya ya itu tadi kemacetan terjadi dan sebagainya sampai akhirnya kecelakaan, dan itu memang ada faktanya juga nih. Dan mungkin kayak mereka yang hias pohon cemara gede di depan rumahnya, mungkin kan hias di rumah gitu. Padahal kan kalau Natal itu kan musim dingin ya. Salju, ada salju mungkin ya terpleset atau gimana kan bisa aja. Iya. Faktornya banyak sih. Iya. Oke, kita lanjut ya. Ini mungkin yang ada beberapa orang yang seneng ya kan. Langsung Pajak dipotong. Pada bulan November setiap tahunnya pemerintah di Norwegia, tapi ya bukan Indonesia, memberi keringanan pajak sebesar 50% pada warganya, sehingga bulan ini merupakan masa saat warga Norwegia bekerja lebih banyak dibandingkan pada bulan-bulan yang lainnya. Ya gimana nggak bekerja lebih banyak, karena kan jadi kalau yang dihasilkan pajak lebih dipotong banyak dong. kan potongannya dikit tapi gitu kan ya. Wah, seneng ya. Oke. Lanjut nih, Mbak. Ya, kalau ini di apa namanya, potongan pajak ya. Kalau di Indonesia tadi kayak remisi buat narapidana. Ya, benar banget. Ada berkah tersendiri. Yes, berkah. Nah, tadi kita sempat berbincangkan masalah Mr. Bean tentang apa Home Alone kan. Dan saat ini kita mau bahas tentang film khas Natal. Nih buat sobat BMTV, apa aja nih film khas kalian bersama keluarga atau yang diem-diem dalam kamar nonton sendiri, ketawa cekikikan sendiri nih. Nah, menikmati hari libur Natal di samping berkumpul dengan keluarga, gitu kan. Banyak film-film yang udah dari seminggu gitu kan udah apa namanya berderet ya setiap hari kayak gitu, berjejer bertema Natal kayak gitu. Nah, apa aja sih film-film keluarga yang bergenre Natal ini dengan bertemakan Natal gitu ya, bergenre keluarga bertemakan Natal. Ada satu itu Home Alone Yang ada banyak serinya ya kan. ada banyak serinya, udah sekian tahun gitu kan ya. Pemainnya sekarang udah gede banget. Iya, gitu udah sekarang. tua. Ya, dulu imut-imut, sekarang Ya udah. Ya udah. Menjelang perayaan Christmas, tentu saja film bertajuk Home Alone akan menghiasi layar kaca kita, sobat BNTV. Ya. Dia pertelevisian di tanah air, gak cuma kita orang Kristen yang menikmati, tapi banyak orang juga menikmati sih. Iya. Keluarga besar itu kan Muslim, mereka pun juga nonton, ya, Iya, ketawa-tawa sama, juga sama. kayak Oh, gitu. bener. Nah, film legendaris karena itu udah lama banget. Udah lama banget. Dari zaman aku kecil gitu ya. Aku kecil kamu apa? Ya itu belum tercipta itu Belum tadi. tercipta di dunia gitu kan ya. Menceritakan anak laki-laki bungsu ini yang namanya Kevin gitu Yes. kan ya, dari keluarga McAllister gitu kan ya. Sangat hafal nih Kevin yang sangat kecil itu. Kerap kali dijahili kakak-kakaknya itu jahil banget sama dia, kayak nggak apa ya, nggak harmonis mungkin kelihatannya Iya, ya benar, gitu benar, kan ya. benar. Tapi gitu kan ya, si Kevin ini pada suatu saat ketika keluarga besarnya itu piknik gitu kan ya, tamasya gitu kan ya, dia tertinggal di rumah. Home Alone ya kan. Nah, makanya namanya Home Alone. Itu yang pertama. Home Alone yang pertama. Jadi kan ada seriesnya, ada sampai berapa gitu 3 kan. apa berapa gitu. Kalau enggak 5 malah. Oke, ada 5, banyak banget, dan pemainnya yang Kevin itu ganti-ganti orangnya. Ya, Iya kayaknya yang 1 sama 2 sama ya. Oh. Yang 2 itu kan dia salah jurusan pesawat ya. Keluarganya ke Florida kayaknya, terus dia ke New York atau gimana gitu kan. Chicago Ya pokoknya gitu lupa lah aku ya. Pokoknya dia beda pesawat Iya, gitu kalau keluarganya. pesawat gitu. Ya, Dan itulah. sampai akhirnya itu ada perampokan di rumah gitu ya. Betul, ceritanya ada ya. perampokan di rumahnya. Dan ada 2 orang gitu kan ya, yang menjarah rumahnya gitu kan ya, karena udah diintai nih Bel gitu kan ya. Kita udah diintai, jadi udah nggak ada orang nih di rumah gitu ya, mereka pergi semua gitu ya. Dan si Kevin ini dia
berniat untuk melindungi rumahnya nih, nggak boleh nih ada perampok datang gitu kan ya, ada 2 orang walaupun dia masih kecil gitu kan ya. Nah, apa namanya, dirinya menjaga rumah sendirian dengan semua ide yang dimilikinya gitu kan ya. Berbagai hal dilakukan agar bisa melindungi rumahnya, salah satunya dengan memasang berbagai jebakan gitu kan. Ada yang jebakannya banyak banget sih, bahkan semua ide yang dikeluarkan tampak tidak terduga sebelumnya gitu kan ya. Kadang-kali aksinya itu bikin tegang nih Bel gitu kan ya. Dan tapi tegang tapi bikin komedi juga gitu kan ya, lucu gitu kan ya. Bayangkan yang ini apa namanya, yang aku tahu ketika Kevin itu dia pakai strom gitu kan ya, ditaruh di gagang pintunya. Terus, gitu kan. Iya benar. Dan jiplak dong. Sampai zer gitu. Sampai benar-benar yang perampoknya itu kesengat listrik gitu. Nah, itu yang terjadi. Keusilannya itu yang luar biasa gitu ya. Tapi lucu sih si Kevin ini. Nah, di waktu dia di luar negeri pun dia juga nggak kehabisan ide. Iya. Dia ada di rumah pamannya atau siapanya gitu kayaknya. Tapi enggak ketemu sama ibu-ibu yang burung dara itu loh. Iya, itu juga ketemu. Tapi waktu dia menjahili perampok-perampok yang ketemu dia di sana itu, dia ada di rumah pamannya atau yang omnya kosong gitu ya, yang kalau kosong nggak salah itu. Jadi kayak pakai kaleng-kaleng cat gitu. Wah. Iya. Luar biasa, usil banget sih anaknya. Tapi cerdas ya. Cerdas. Itu ceritanya aja sih jadi bagus. Iya, tapi akhirnya dia juga ketemu keluarganya sih. Iya, benar. Di gereja kalau nggak salah ya, atau di pohon Natal yang pusat gede kota. banget. Ya, itu momennya bagus. Iya, momennya kayak malam jujur Natal. Natal. Malam Natal ya waktu itu ya. Lanjut, Bel. Yang kedua, itu film dari Baby's Day Out. Ya itu loh yang bayi-bayi yang terus diculik itu loh. Jadi ketika musim liburan Christmas telah tiba, kamu pasti bisa menebak nih bahwa film Baby's Day Out akan hadir di TV-TV kita gitu ya. Selama film diputar, penonton bisa melihat bayi menggemaskan dari keluarga kaya yang telah diculik oleh 3 kawanan penjahat. Mengetahui identitas orang tua sang bayi, para penjahat ini pun mana catatan saya? Ini. Ini pun apa ya? Bel. Oh ya, boleh. Jadi kayak oke nih. Bahasa Jawa. Orang tuanya kaya nih. Tapi kan kayak penjahatnya menyamar jadi fotografer. Iya gitu benar, ya. foto. Jadi fotografer yang di luar sana jangan menyamar ya. Iya, fotografer yang jenggotan itu apalagi gitu ya. Nyamar. Jangan menyamar, jangan menculik bayi kalau lagi foto bayi gitu ya. Jadi memang ceritanya kayak gitu, dan sampai masuk ke kebun binatang juga gak sih waktu iya, itu benar. dan sebagainya. Bayinya itu ada di orang hutan ya, bukan ya? Kayak yang Iya, orang gorila tua. atau apa orang itu? tuan. Orang tuan. Jadi dulu gorila atau apa ya, gede banget gitu loh. Dia masuk ke sana tapi dilindungi banget. Dan fakta yang menarik, bayi ini tuh mengikuti alur cerita dari salah satu buku yang sering dibacakan. Benar. Ini Menarik banget. jadi kayak dari tempat A sampai ke B sampai ke Z itu, sampai akhirnya dia ketemu sama orang tuanya lagi tuh dia ngikutin sama satu cerita itu. Nah, gitu loh. orang tuanya itu taunya ya dari buku itu ya, waktu di mana nih ini bayi nih, sampai mana nih gitu kan ya. Yang tahu kayaknya babysitternya yang lebih paham ya, karena setiap hari kan sama-sama si bayi gitu kan. Benar. Karena orang tuanya yang kaya Ya, itu kaya kan loh, sibuk kan otomatis ya. Maaf. Oke, seperti itu ya. Paling ini juga aku seneng sih nonton ini. Nggak bosen sih. Oke, lanjut nih, Mbak. Ada film Jumanji. Yes. Ini juga tentang petualangan nih, seru juga nih. Nah, anak kelahiran 90-an. Nah, kamu nggak masuk tapi? Aku masuk dong. Oh, masuk ya, 90-an akhir ya. Akhir tapi. Oke. Itu tidak asing dengan keseruan film bertajuk Jumanji. Apa Yes. sih Jumanji? Itu kayak nama Indonesia banget ya. Iya, Jumanji. Jumanji. Film yang menemani selama perayaan Christmas ini menceritakan petualangan dari sebuah permainan yang bisa dihadirkan dalam kehidupan nyata. Yes. Jadi ada sekotak permainan kayak gitu, ada biduknya, terus pakai apa? Dadu ya. Iya, di dadu. dikocok gitu, terus dapat berapa, terus sesuatu hal terjadi di situ. Nah, selama permainan berlangsung, para pemain akan menghadapi berbagai rintangan yang membuat jantung berdebar. Yes. Wow, ada banyak rintangan sih, kayak tiba-tiba ada muncul serangga gede gitu, tiba-tiba ada sampai
kemana kita perangkap di hutan kayaknya terus ya. ada pemburu zaman dulu. Pemburu, terus tiba-tiba ada banjir gede kayak gitu. Buaya. Nah selama itu ya para pemainnya itu harus berhasil bertahan ya kan, tidak ada satupun dari mereka yang tertinggal dari permainan tersebut. Jadi ada berapa pemain ya aku lupa ya, 4 kalau nggak salah. 4 apa 3 Ada sekelompok gitu kan ya, ada 4 sekitar 4-5 orangan gitulah mereka main. Nah di situ terjadi ini. Film ini cocok buat kamu yang pengen bernostalgia, bisa lihat di banyak sana ya di internet gitu kan masih ada. Dan ada film Jumanji yang kedua kalau nggak salah. Aku Iya. udah nonton. Kamu udah nonton? Waduh, bagus juga. Dan lebih modern aja tapi bagus. Oh ya? Aku belum nonton sih. Nonton aja abis ini loh. Abis ini. Gak apa-apa kan masih Natalan. Iya loh, masih Natal. Sambil holiday kecil buat referensi buat teman-teman. Dan yang terakhir nih yang paling hype gitu kan dari film-film Natal yang yang ditayangkan di film di layar kaca kesayangan kalian itu ada Charlie and the Chocolate Factory. Yang Willy Wonka itu loh. Iya, Willy Wonka. Jadi kan ini filmnya udah nggak asing jadi telinga dan di mata kita gitu kan. Apalagi di film di Indonesia gitu ya, ini sudah sering diputar gitu. Dan film barat satu ini menceritakan kisah seorang anak lelaki yang lahir di tengah keluarga Charlie yang serba kekurangan. Namun dirinya memiliki kesempatan emas untuk menjelajahi pabrik coklat Willy Wonka gitu ya. Perjalanan menyusuri setiap sudut pabrik membawa petualangan baru yang tidak akan terlupakan nih. Sesekali terdapat adegan konyol yang siap membuat perut terguncang, hahaha gitu kayak Santa Claus yang lagi ketawa gitu ya. Di balik komedi dan keseruan jalan ceritanya terdapat pesan moral yang bisa dijadikan sebagai tayangan edukasi yang terbaik bagi anak-anak gitu. Ya ini ceritanya menarik gitu ya. Ini cerita yang luar biasa juga. Iya, petualangannya juga ya. Dan ini apa ya? Pas aja buat anak-anak gitu. Betul. Itu pas buat anak-anak sih. Kalau yang kayak mana tadi Jumanji, Home Alone tadi memang harus ada yang disensor-sensor sih, benar. Harus dengan dampingan orang tua ya. Nanti anak-anak bisa bikin apa gitu di rumah kan diputar kan bahaya. Ruwet gitu ya, bikin ruwet ya, pusing. Benar sekali. Oke, setelah ini ya kita akan masuk ke good news. Yes. The good news is ya, tapi nanti dulu. Setelah yang mau wirawiri dulu ada ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Good News Everywhere. Halo Jeng. Halo juga Jeng. Piye kabarmu? Lak sehat toh? Puji Tuhan, sehat walafiat Jeng. Lan jenengan pripun Jeng? Aku jane yo sehat sih Jeng. Ning tak sambati sithik yo. Lah, sambat nopo Jeng? Iki lho, jane aku keweden iki ning omah. Lah samping omahku persis ki. Sak omah kena Covid. Cen, Covid saiki tambah galak kok, Jeng. Ra pandang bulu, sapa ae iso kena. Lah iya, gek padahal ki minggu lalu aku yo ketir-ketir. Dino iki mak ambek koncoku, sesuke dikabari nek koncoku kena Covid. Wis sithik-sithik kok Covid. Sing hati-hati yo, Jeng. Wis, mending di rumah saja wae, Jeng. Iya, Jeng. Makasih yo, wis gelem tak sambati. Yuk kita di rumah aja. Simak tips betah di rumah saja dari Berita Mujizat TV. Yang pertama, doa pagi dan saat teduh. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, berkebun. Yang keempat, masak makanan sehat. Yang kelima, baca buku. Yang keenam, belajar hal baru. Yang ketujuh, atur plan masa depan.
stay safe, dan sebarkan gerakan #di rumah saja. Tuhan memberkati. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Ya, Sobat BMTV, kembali lagi nih kita di segmen yang kita tunggu-tunggu. The good news is ada di Yesaya 42 ayat 6 dikatakan, "Aku ini, Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa." Nah, Sobat BMTV yang ada di rumah, Yesus dikirim Bapa untuk lahir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dan di kitab Nabi Yesaya ini juga tertulis bahwa Tuhan memanggil kita untuk masuk penyelamatan nih. Jadi Yesus turun ke dunia menyelamatkan kita, menebus setiap dosa kita. Makanya kita peringati hari Natal, gitu kan ya. Benar Natal. sekali. Nah, ini yang pertama gitu kan ya. Dan Sobat BMTV semua, Tuhan memanggil kita untuk maksud penyelamatan dan kita menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi kita harus mencontoh nih dari Yesus, karakter Kristus, jadi terang bagi bangsa-bangsa, gitu kan ya. Jadi jangan pernah minder dengan hidupmu. Dimulai dari Yesus yang lahir di hati kita, gitu kan ya. Dan firman-Nya menjadi pelita hidup kita, maka kita bisa menyelesaikan misi Tuhan untuk menyelamatkan umat yang dikasihinya. Jadi walaupun Natal tanggal 25 Desember itu masih banyak pergolakan yang terjadi di luar sana, tapi biarlah Natal itu lahir Yesus di hati kita. Jadi kita punya Natal kita sendiri nih, ada Yesus yang lahir di hidup kita. Jadi kita bisa menghidupi Yesus itu di dalam setiap kehidupan kita, menjadi penyelamat bagi dunia ini, bukan jadi Spiderman, Wonder Woman, lebih dari itu. Tapi kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa, nggak hanya buat keluarga, nggak hanya buat teman terdekat, tapi buat bangsa ini dan bangsa-bangsa. Benar sekali. Yang penting ketika kita memaknai Natal itu pastinya Yesus lahir di setiap hati kita gitu ya. Bukan hanya sekedar atribut nih. Bukan sekedar ini. Bukan sekedar film-film tadi gitu, bukan sekedar pohon Natal. Tapi yang penting ini loh, makna kelahiran Yesus ini kita harus bisa ngerti nih maknanya apa sih gitu dalam setiap kehidupan kita. Dan terima kasih sekali lagi karena sudah bergabung, sudah setia nonton spesial Natal ini gitu kan di Good News Everywhere. Terima kasih sekali lagi. Dan karena memang waktunya nih sudah menunjukkan hampir pukul 5 sore, jadi kita mau nggak mau harus pamit undur diri gitu kan. Karena setelah ini akan ada Sing Along With Us juga yang akan menemani kamu dengan lagu-lagu Natal yang pastinya seneng lah pokoknya ya. Oke, jadi jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan cara subscribe, comment, like, dan share juga video-video kami. Jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video kami. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami juga di @berita_mujizat, Facebook page kami di berita_mujizat, dan website kami di beritamujizat.com gitu ya. Dan jangan lupa untuk terus nonton tayangan-tayangan yang disajikan sama BMTV gitu kan. Langsung aja setiap Senin sampai Sabtu itu ada semua, Minggu juga ada ibadah. Jadi langsung aja cek semuanya gitu ya. Kalau disebutin satu-satu kok capek. Iya, makanya loncengnya dibunyiin kan ya biar dapet notif dari kita. Dan akhir kata, Bella pamit undur diri, Dwiner pamit undur diri, dan kita mau ngucapin selamat hari Natal. Selamat Natal untuk Sobat BMTV dimanapun kalian berada, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Giveaway Berita Mujizat dalam rangka menyambut Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Akan ada 3 orang pemenang, masing-masing mendapatkan merchandise menarik dari Berita Mujizat. Caranya gampang banget nih, tinggal follow Instagram @beritamujizat, like dan komen postingan giveaway ini dengan menyebutkan program Berita Mujizat TV yang menarik atau memberkati kamu serta alasannya ya. Oh iya, jangan lupa mention 5 orang temanmu ya. Giveaway ini berlangsung hingga 31 Desember 2021. Pengumuman pemenang akan kami unggah pada tanggal 1 Januari 2022 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat.
Berita Mujizat mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Berita Mujizat TV.